Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai Constructivism Theory atau teori konstruktivisme. Materi ini sebelumnya telah disampaikan dan dijelaskan oleh kelompok 6. Namun, kami akan mengulas kembali beberapa poin dan melanjutkan pembahasannya. Untuk memahami teori ini, pertama-tama kita perlu mengetahui nih apa itu definisi dari konstruktivisme dan perspektif yang mendasarinya. So, let's check it out. Menurut Hislop, Margison, dan Strobel pada tahun 2008, konstruktivisme bukanlah teori melainkan epistemologi, yaitu penjelasan tentang hakikat pembelajaran. Tidak seperti teori tradisional, konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan diciptakan melalui interaksi individu dengan lingkungan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Simpson pada tahun 2002. Cobb dan Bowers pada tahun 1999 menambahkan bahwa semua pengetahuan bersifat subjektif, dibentuk melalui interaksi personal dengan situasi yang dihadapi. Oke, selanjutnya yaitu perspektif konstruktivisme. Bruning et al. Pada tahun 2004 mengidentifikasi 3 perspektif utama dalam konstruktivisme. Yang pertama yaitu exogenous constructivism, yang berarti perspektif ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan representasi dari dunia eksternal. Pengetahuan dianggap akurat sejauh ia mencerminkan realitas eksternal, di mana dunia luar mempengaruhi keyakinan seseorang melalui pengalaman, model, dan pengajaran. Yang kedua yaitu endogenous constructivism. Perspektif ini menyatakan bahwa pengetahuan berkembang dari struktur mental yang sudah ada sebelumnya dan bukan dari interaksi langsung dengan lingkungan eksternal. Jean Piaget pada tahun 1970 berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui abstraksi kognitif yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan yang ketiga yaitu dialectical constructivism. Perspektif ini menyatakan bahwa pengetahuan dihasilkan dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Menurut Derry, pada tahun 1996 menambahkan bahwa pengetahuan tidak sepenuhnya bergantung pada dunia luar atau hasil kerja kognitif semata, tetapi merupakan hasil dari kontradiksi mental yang muncul dari interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu implikasi dalam pendidikan. Konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman aktif. Siswa didorong untuk menetapkan tujuan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka secara mandiri. Selanjutnya yaitu kurikulum dan situated cognition dalam konstruktivisme. Konstruktivisme sangat mempengaruhi perancangan dan perencanaan kurikulum serta pengajaran, termasuk kurikulum yang terintegrasi. Sebagai contoh, siswa dapat mempelajari suatu topik melalui berbagai perspektif seperti membaca, menulis, belajar sains, menggambar, dan kunjungan lapangan atau observasi. Anderson, Rader, dan Simon pada tahun 1996 memperkenalkan konsep situated cognition yang menyatakan bahwa proses kognitif selalu terkait dengan konteks di mana pembelajaran berlangsung. Proses belajar tidak terjadi dalam isolasi, tetapi selalu dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Pada intinya, konstruktivisme menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan yang merangsang pemikiran kritis dan membantu mereka menyusun ulang pemahaman mereka atas apa yang telah mereka dapatkan atau yang telah mereka pelajari. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori sosial budaya Vygotsky atau Vygotsky Social Cultural Theory. Lev Semenovich Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia mengembangkan teori bahwa perkembangan kognitif manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya. Tidak seperti Piaget yang berfokus pada proses kognitif individu, Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain serta budaya sekitar. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip utama, yakni yang pertama, interaksi sosial. Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial adalah inti dari proses pembelajaran. Pembelajaran terjadi secara konstruktif, artinya pengetahuan dibangun bersama melalui interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, bagi Vygotsky, pengetahuan bukanlah sesuatu yang hanya dipelajari secara individu, tetapi dihasilkan dari interaksi sosial di mana orang yang lebih berpengetahuan membantu orang yang kurang berpengetahuan
untuk berkembang. Lalu yang kedua, ada bahasa sebagai alat kritis. Bahasa adalah alat budaya yang paling penting dalam proses pembelajaran. Vygotsky membagi perkembangan menjadi 3 tahap, yakni yang pertama, social speech, atau percakapan sosial. Nah, pada tahap ini, anak-anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua itu ada private speech atau bicara pribadi. Nah, anak-anak mulai berbicara kepada diri sendiri untuk memandu tindakan mereka, terutama ketika menghadapi tugas yang sulit. Lalu yang terakhir itu ada inner speech atau bicara dalam hati. Nah, pada tahap ini, bahasa menjadi internal dan digunakan untuk regulasi diri serta pemikiran batin. Oke, jadi melalui perkembangan bahasa ini, anak-anak mampu mengatur diri mereka sendiri dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengontrol pikiran, emosi, dan tindakan. Menurut Vygotsky, regulasi diri berkembang melalui internalisasi interaksi sosial dan alat-alat psikologi seperti bahasa. Ketika anak-anak menginternalisasi bahasa dan alat-alat budaya lainnya, mereka dapat mulai menggunakannya untuk mengatur tindakan dan pikiran mereka sendiri, sehingga menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat ada Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah salah satu konsep terbesar yang dikemukakan oleh Vygotsky. Ia menggambarkan jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih terampil. Nah, proses belajar yang efektif terjadi ketika siswa berada dalam ZPD, di mana mereka dibimbing atau diberi scaffolding oleh pengajar. Scaffolding bentuk dukungan sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang kemudian dihapus secara bertahap seiring kemampuan siswa meningkat. Vygotsky menekankan pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam perkembangan kognitif. Nah, lingkungan sosial termasuk bahasa dan simbol budaya membantu individu dalam menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Vygotsky juga menekankan pentingnya aplikasi dalam pendidikan. Nah, hal ini diterapkan dalam pendidikan melalui konsep scaffolding, di mana guru memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta metode pengajaran timbal balik atau reciprocal teaching, di mana guru dan siswa saling bertukar peran dalam mengajar. Secara sederhana, Vygotsky memandang pembelajaran sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan dan budaya. Melalui konsep ZPD dan pentingnya alat budaya seperti bahasa, Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial, bukan semata-mata proses internal. Oleh karena itu, pendidikan harus mengakui peran penting interaksi sosial dan budaya dalam mendukung perkembangan kognitif siswa. Baik, saya Muhammad Alafi Hanif dan di sini saya akan menjelaskan tentang private speech dan socially mediated learning. Private speech dan socially mediated learning adalah kunci dalam konstruktivisme yang menunjukkan bagaimana bahasa dan interaksi sosial membentuk cara kita belajar dan berkembang secara kognitif. Dalam konstruktivisme, belajar melibatkan transformasi dan internalisasi lingkungan sosial dengan bahasa sebagai komponen utama. Private speech adalah bentuk bicara pribadi yang membentuk individu mengatur perilaku mereka sendiri. Vygotsky 1962 menekankan bahwa anak-anak menggunakan private speech untuk memahami situasi dan mengatasi kesulitan. Private speech berkembang dari bentuk verbal yang terdengar atau thinking aloud menjadi internal saat anak-anak bertambah usia. Pada usia 8-10 tahun, kebanyakan anak sudah mulai menggunakan bicara pribadi secara internal. Namun, dalam situasi sulit, mereka mungkin kembali ke verbalitas terbuka. Selain itu, verbalization atau penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pemikiran juga berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Verbalization membantu siswa dengan kesulitan belajar untuk lebih fokus pada tugas dan mengulang materi, yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar mereka. Sebagai contoh, penelitian Meichenbaum 1977 menunjukkan bahwa pelatihan instruksi diri atau self-instructional training dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar melalui verbalization. Seperti, saya harus fokus pada tugas ini, atau saya akan mencoba lagi jika gagal. Pembelajaran sosial yang dimediasi atau socially mediated learning juga merupakan konsep penting dalam konstruktivisme, terutama dalam teori Vygotsky.
Vygotsky menekankan bahwa semua pembelajaran dimediasi secara sosial, yang berarti anak-anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Mereka menggunakan alat seperti bahasa, simbol, dan tanda-tanda yang diperoleh melalui interaksi sosial untuk menginternalisasi pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, seperti belajar konsep dan pemecahan masalah. Teori ini juga terkait dengan self-regulation, di mana anak-anak mulai mengatur diri melalui bantuan dan lingkungan sosial. Lalu secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk mengatur perilaku dan proses berpikir secara mandiri. Ini menunjukkan pentingnya interaksi sosial dan bahasa dalam perkembangan kognitif dan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai motivasi dalam teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme awalnya berfokus pada perkembangan manusia dan kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Namun, peran motivasi dalam konstruktivisme masih belum terlalu banyak dibahas. Konstruktivisme sendiri dapat diterapkan dalam konteks motivasi, terutama yang terkait dengan faktor-faktor kontekstual, teori implisit, dan ekspektasi guru. Faktor kontekstual. Konstruktivisme menekankan pentingnya situated cognition atau pengetahuan yang terbentuk berdasarkan konteks. Artinya, lingkungan pembelajaran harus dirancang dengan mempertimbangkan banyak faktor, seperti pengelompokan siswa, evaluasi, dan otonomi. Dalam hal ini, ada dua tipe lingkungan kelas, unidimensional atau satu dimensi, dan multidimensional atau banyak dimensi. Kelas unidimensional mengarahkan siswa pada aktivitas yang seragam dengan tingkat otonomi yang rendah dan evaluasi yang cenderung publik. Hal ini dapat menimbulkan perbandingan sosial yang negatif di antara siswa. Sebaliknya, kelas multidimensional memberikan lebih banyak variasi tugas, otonomi yang tinggi, serta evaluasi yang lebih fleksibel dan privat. Hal ini membantu meningkatkan motivasi internal siswa. Target model. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam kelas, target, task, authority, recognition, grouping, evaluation, time, memberikan gambaran yang jelas. Task merancang tugas yang beragam, menantang dan menarik sesuai dengan kemampuan siswa. Authority memberikan otonomi kepada siswa untuk mengambil peran kepemimpinan dan tanggung jawab dalam proses belajar. Recognition memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha dan prestasi siswa secara pribadi tanpa membandingkan satu sama lain. Grouping menggunakan pengelompokan heterogen untuk meningkatkan kolaborasi, sehingga siswa dengan kemampuan rendah juga mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Evaluation melakukan evaluasi dengan fokus pada kemajuan individu dan memberi kesempatan untuk memperbaiki hasil. Time mengatur waktu yang sesuai agar siswa dapat mengatur jadwal belajar mereka, yang dapat membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan regulasi diri. Teori implisit. Dalam konstruktivisme, motivasi sangat terkait dengan apa yang disebut sebagai implicit theories atau teori implisit. Teori ini menjelaskan bagaimana siswa membentuk keyakinan tentang kemampuan mereka sendiri yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Menurut Dweck, terdapat dua teori implisit utama. Yang pertama, entity theory atau fixed mindset. Siswa yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan adalah sifat tetap akan merasa bahwa mereka tidak akan dapat mengubah kemampuannya. Yang kedua, incremental theory atau growth mindset. Siswa yang percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha akan lebih termotivasi ketika menghadapi tantangan. Selanjutnya, ekspektasi guru. Ekspektasi guru terhadap siswa dapat berperan penting dalam memotivasi atau menurunkan semangat belajar siswa. Rosenthal dan Jacobson menyebutkan bahwa ekspektasi guru dapat menjadi semacam self-fulfilling prophecy, di mana siswa akan memenuhi ekspektasi yang diberikan, entah itu ekspektasi positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk selalu menyampaikan ekspektasi positif dan memberikan dukungan kepada semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka. Oke guys, sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian konstruktivisme, prinsip, sampai dengan motivasi. Maka, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian dari teori konstruktivisme. Jadi di sini ada dua pembahasan, yaitu lingkungan belajar konstruktivis dan juga aplikasi instruksional dalam konstruktivisme. Pertama, kita akan membahas lingkungan belajar konstruktivis terlebih dahulu.
yang mana lingkungan konstruktivis berfokus pada pengalaman yang mendorong pembelajaran aktif. Berbeda dengan kelas tradisional yang berpusat hanya pada keterampilan dasar dan tes. Di sini, guru mengajak siswa berpikir kritis melalui kegiatan berbasis konsep besar seperti interaksi aktif dan juga penilaian otentik. Dengan 5 prinsip utama, yang pertama itu ada masalah yang relevan, di mana guru menantang siswa dengan masalah yang terkait dengan kehidupan mereka dengan cara memberikan studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan mereka supaya siswa dapat berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kedua ada konsep utama, di mana pembelajaran berbasis tema besar, bukan hanya fakta yang terpisah. Yang ketiga itu menghargai pandangan siswa. Guru memanfaatkan sudut pandang siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu penyesuaian kurikulum. Kurikulum disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam zona perkembangan proksimal. Dan yang kelima ada penilaian berkelanjutan. Penilaian terjadi selama proses pembelajaran, bukan setelahnya. Jadi, kelima prinsip ini dapat menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna selama pembelajaran berlangsung. Lalu, kita akan membahas aplikasi instruksional dalam konstruktivisme, di mana aplikasi instruksional ini menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman. Namun, penerapan di kelas tidak selalu mudah karena guru seringkali belum terlatih secara penuh dan juga sistem sekolah yang lebih fokus pada tes dibandingkan dengan proses. Ada 3 contoh penerapannya. Yang pertama itu discovery learning, di mana siswa belajar dengan menemukan solusi sendiri dan mendapatkan guide discovery yang memberikan arahan dari guru. Lalu yang kedua ada inquiry teaching, di mana menggunakan pertanyaan untuk mendorong pemikiran kritis dari siswa. Dan yang terakhir itu peer assisted learning dan cooperative learning, di mana pada yang ketiga ini melibatkan siswa belajar bersama dan saling membantu, seperti dalam metode jigsaw, di mana tiap siswa mempelajari bagian materi dan mengajarkannya ke teman-teman, seperti melakukan presentasi yang seringkali diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia. Jadi teman-teman, saya akan menyimpulkan materi konstruktivisme pada kali ini, yang mana konstruktivisme menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan interaksi sosial, dengan guru sebagai fasilitator bukan pemberi pengetahuan langsung. Dan juga memiliki 3 perspektif, lalu ada motivasi yang dipengaruhi oleh konteks kelas, otonomi, dan mindset siswa, di mana siswa dibutuhkan grow mindset, lebih mendorong motivasi daripada fixed mindset. Dan terakhir ada lingkungan belajar konstruktivis, di mana dalam lingkungan ini mengutamakan pengalaman nyata, penilaian berkelanjutan, dan metode pembelajaran aktif seperti discovery learning dan cooperative learning. Sekian dari kami, thank you.